Halo, bertemu lagi dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, satu hari lagi Tuhan Yesus anugerahkan bagi kita. Puji Tuhan, kesempatan baru Tuhan berikan kepada kita. Di saat kita tahu dengan pasti bahwa di hari ini banyak orang yang meninggalkan dunia ini tanpa sempat mengucapkan perpisahan kepada keluarganya, sahabatnya, pasangan hidupnya, anak-anaknya, orang tuanya, rekan kerja, kolega. Lebih banyak lagi yang tidak sempat untuk memohon ampunan kepada Tuhan Yesus. Pertobatan yang terlambat karena meninggalkan dunia ini. Jadi, satu hari ini adalah anugerah bagi kita. Mari kita renungkan apa saja yang kita lakukan yang sadar atau tidak sadar melukai hati Tuhan Yesus. Mari kita rubah hal-hal yang menyakiti Tuhan Yesus itu. Kalau dalam bahasa Kristen itu namanya bertobat. Pertobatan setiap hari itu kita perlukan. Kita tidak bisa merencanakan pertobatan secara besar-besaran. Saya akan kembali ke Tuhan Yesus. Saya besok akan bertobat. Itu kebanyakan tidak berhasil. Karena dosa akan menarik mereka kembali kepada kebiasaan lama yang menyakiti Tuhan Yesus. Semua hal yang berdosa itu menyakiti Tuhan Yesus. Yang perlu kita lakukan adalah setiap hari kita bercermin. Lakukan saja hal-hal yang kebalikan dari dosa yang kita lakukan. Belajar setiap hari untuk melakukan pertobatan kecil. Dan apabila kita merenungkan kelakuan kita setahun, 2 tahun yang lalu dengan pertobatan yang kita lakukan setiap hari, walaupun kecil ya, kita akan menyadari bahwa kebiasaan kita berubah. Kita akan menyadari ternyata banyak hal-hal berdosa yang kita tinggalkan. Itulah gunanya pertobatan kecil setiap hari. Setiap hari kita lakukan perubahan ya. Perubahan itu adalah yang kita perlukan. Hal-hal atau tindakan-tindakan atau kebiasaan lama itu kita tinggalkan. Dan kalau kita merenungkan 1 tahun yang lalu atau 2 bulan, 3 bulan yang lalu atau 5 tahun yang lalu, kalau kita benar-benar melakukan pertobatan setiap hari, kita akan menyadari kita meninggalkan pergaulan yang salah, kita meninggalkan kebiasaan yang salah. Karena apa? Kita melakukan pertobatan setiap hari. Kalau kita merencanakan pertobatan besar, seringnya manusia itu malah akan tertarik ke kebiasaan lama yang menyakiti Tuhan Yesus itu. Pentingnya pertobatan setiap hari. Amin ya. Dan kalau Tuhan menyertai kita, menguatkan kita bahkan bisa menyelamatkan teman-teman yang dulu juga bergaul yang salah ya, bisa ikut ke jalan Tuhan. Kalau kita benar-benar mau melakukan pertobatan kecil setiap hari. Bukan kita yang terbawa ke pergaulan buruk, tetapi teman-teman atau orang-orang yang kita kenal yang ikut dalam pergaulan buruk bisa kita tarik ke jalan Tuhan. Amin ya. Jangan rencanakan sesuatu hal yang besar kalau tidak melakukan pertobatan atau perubahan kecil setiap harinya. Itu yang terpenting, melakukan pertobatan kecil setiap hari. Karena tidak mungkin sesuatu yang besar itu dilakukan langsung mendadak. Dibutuhkan hal-hal kecil setiap hari yang kita lakukan. Maka itu akan menjadi besar. Amin ya. Amin. Kiranya kita semakin dikuatkan dalam Tuhan untuk menguatkan orang lain. Kita semakin diteguhkan untuk menuju tujuan kita satu-satunya, tidak ada tujuan lain.
ke surga bertemu Tuhan Yesus, itu satu-satunya tujuan kita. Akhirnya kita bisa semakin berakar kuat, semakin melekat kepada Tuhan untuk bisa menjadi seperti yang Tuhan mau, untuk bisa melakukan apa yang dulu para murid dan para rasul Tuhan Yesus lakukan, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk memberitahukan mereka bahwa jalan ke surga itu benar-benar ada. Tuhan Yesus itu benar-benar nyata, masih berbicara, sudah tidak bisa disangkal lagi. Amin ya. Karena hanya satu tujuan, dan kita tahu satu jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Lakukan saja, berfirman, bersaksi, mencari Tuhan di mana. Selebihnya biarkan Roh Kudus yang bekerja, mengetuk hati setiap orang. Biarkan iman, pengharapan dan kasih itu ada di setiap orang yang terketuk oleh Roh Kudus tersebut. Iman dalam Tuhan, pengharapan dalam Tuhan Yesus, kasih yang kita bisa berikan kepada orang-orang karena kita tahu kita terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan Yesus. Amin ya. Hal-hal yang kita dapatkan dari Tuhan Yesus yaitu keselamatan, pendamaian dengan Allah, Roh Kudus. Biarkan itu juga dirasakan orang-orang. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Amin ya. Amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 25. Judul perikopnya sekali lagi tentang karunia roh. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu menafsirkan sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang? Siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang?
Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang-orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak, macam bahasa di dunia. Sekalipun dengan tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyikan dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas ucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dengan pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini, namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama, sama ada tiap-tiap orang berkata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua orang dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Di sini Paulus berkata sekali lagi tentang karunia roh. Paulus di sini mengatakan lebih penting bernubuat daripada berbahasa roh. Karena apa? Bernubuat itu membangun jemaat. Tetapi kalau bahasa roh kita kata-kata itu untuk Allah, dikatakan di sini tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah di ayat 2. Bahasa roh itu kita berkata-kata kepada Allah. Saya seseorang yang sampai saat ini tidak bisa seperti orang-orang lainnya yang berbahasa roh dengan belajar. Tetapi saat dulu saya pernah melakukan pembaptisan ya di gereja Tiberias, saya pernah merasakan apa itu berbahasa roh 1 kali. Saat itu saya merasakan bibir saya bergetar. Saya berdoa, mengucap syukur untuk semua hal yang saya miliki. Saat itu saya bersyukur untuk keluarga saya, ayah ibu saya, kedua kakak saya, pekerjaan saya, hal-hal yang saya miliki. Tapi saya baru tahu itu bahasa roh setelah orang-orang bilang saya berkata-kata yang mereka tidak mengerti. Tapi saat itu saya tahu, saya berdoa, mengucapkan syukur atas apa yang saya miliki saat itu. Apakah itu bahasa roh? Saya sampai saat ini belum bisa berbahasa roh seperti orang-orang yang berkata-kata untuk mereka berkata-kata bahasa roh yang mereka ucapkan lidah itu
secara sengaja mereka lakukan, saya belum bisa. Tetapi saya pernah merasakan apa itu bahasa roh. Yang saat itu saya berdoa, pengucapan syukur untuk semua hal yang saya lakukan. Tapi saya tahu bibir saya bergetar tanpa saya bisa menahannya. Bibir saya bergetar, tapi saya tahu apa yang saya doakan. Saat itu saya melakukan pengucapan syukur. Dan saya baru tahu, orang-orang mendengar apa yang saya katakan, tapi mereka tidak mengerti. Dan saya baru tahu, saat itu saya bisa berbahasa roh tanpa saya sengaja. Saya sampai saat ini ya, tidak bisa berbahasa roh seperti orang-orang yang mereka sengaja mau menggerakkan bibirnya. Saya tidak bisa seperti itu. Tapi saya tahu, ternyata saya pernah berbahasa roh saat saya akan melakukan pembaptisan saat itu gereja Tiberias. Saya tidak sengaja, karena saya saat itu berdoa, pengucapan syukur untuk semua hal yang saya miliki, berbahasa roh. Saya baru tahu itu namanya bahasa roh. Tetapi sekali lagi saya katakan, saya belum bisa seperti orang-orang yang berdoa mengucapkan bahasa roh karena mereka belajar berbahasa roh. Saya belum bisa. Jadi saat saya memuji Tuhan, ya saya akan memuji dengan suara. Tapi seperti orang-orang, para pendeta atau pelayan Tuhan yang berbahasa roh karena mereka belajar berbahasa roh, saya belum bisa. Tapi saya tahu, oh, bahasa roh itu ternyata saya pernah dapatkan saat itu saya mau melakukan pembaptisan di gereja Tiberias. Saat itu saya tahu doa saya. Saat itu saya mengucapkan pengucapan syukur. Bahasa roh itu adalah pernyataan kita kepada Allah. Ucapan syukur kita kepada Allah. Maka Tuhan karuniakan bahasa roh. Pernyataan kita kepada Allah. Ucapan syukur kita kepada Allah. Sehingga bibir kita digerakkan oleh Roh Kudus. Kita berkata-kata, bahkan kita tidak bisa mengendalikan bibir kita. Bibir kita bergetar. Kita hanya taunya bergetar, tapi orang-orang mendengar bahasa yang mereka tidak pernah dengar sebelumnya. Itu bahasa roh. Amin ya. Tapi lebih penting lagi bernubuat. Bernubuat itu untuk membangun jemaat. Kalau bahasa roh, membangun diri kita sendiri. Pernyataan kita kepada Allah itu membangun diri kita sendiri. Paulus berkata, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Di ayat 4. Di ayat 3 dikatakan, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Amin ya. Bernubuat, memberikan kata-kata motivasi, menasehati, membangun, menghibur. Jadi kalau kita memberikan kata-kata yang menjatuhkan orang lain ya, apalagi sebagai pelayan Tuhan ya, sering menjatuhkan semangat atau berkata-kata negatif ya. Belajar untuk bernubuat hal-hal yang baik, karena yang dimaui Tuhan itu sesuatu yang berguna dan membangun. Amin ya. Amin. Kita akan renungkan ya dari ayat di atas bagaimana Tuhan lewat Paulus ini mengajarkan mengenai karunia roh. Dikatakan juga karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi orang yang beriman. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dengan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang yang tidak beriman, tidak akan mereka katakan bahwa kamu gila. Karena orang-orang tidak mengerti apa yang orang itu katakan, kecuali kalau orang itu bisa menafsirkan ya, bisa memberitahukan kepada jemaat.
Amin ya. Amin. Kita akan renungkan dari ayat di awal. Dikatakan di ayat pertama, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Di sini dikatakan usahakanlah, berarti ada sesuatu yang harus dilakukan. Belajar untuk bernubuat, memiliki pengetahuan agar bisa bernubuat dengan baik, yang bisa berguna dan membangun jemaat. Ada sesuatu yang dilakukan. Di sini dikatakan usahakanlah. Amin ya. Dikatakan di ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tetap tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Kata-kata itu tidak untuk manusia, tetapi kepada Allah. Karena Allah yang mengerti bahasa yang kita ucapkan. Amin ya. Pernyataan kita kepada Allah. Dikatakan di ayat 3. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Di sini katakan, kalau bernubuat itu berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menghibur, menasihati. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi, karena bahasa roh adalah pernyataan kita kepada Allah, kita tujukan kepada Allah, itu bertujuan untuk membangun diri kita sendiri. Tetapi kalau bernubuat, tujuannya adalah untuk membangun jemaat. Jadi usahakanlah, karena itu adalah karunia roh ya. Sebagai manusia kita tentunya mau memiliki karunia roh yang bisa dipakai Tuhan untuk membangun jemaat. Usahakanlah. Untuk bisa bernubuat itu perlu pengetahuan, untuk bisa menasehati, menghibur, membangun jemaat. Di ayat 5 dikatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Di sini Paulus mengatakan, Paulus suka kalau jemaat saat itu bisa berbahasa roh. Tetapi lebih berguna mereka bernubuat, karena itu bisa membangun jemaat. Kalau mereka hanya berbahasa roh, itu tidak ada gunanya bagi jemaat. Malah nanti dianggap gila, karena orang-orang lain tidak mengerti apa yang mereka katakan. Kecuali kalau mereka bisa menafsirkan bahasa roh itu, sehingga jemaat dapat dibangun. Amin ya. Amin. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apa gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran. Saat ini kan kita tahu bahasa roh itu ada beberapa orang yang mempelajari. Mereka dengan sengaja belajar sehingga saat mereka di atas ini ya, di atas mezbah, atau mereka mereka ini ya melakukan pujian, mereka menyelipkan bahasa roh untuk membangun diri mereka ya, agar mereka lebih ini ya, mereka merasa lebih bisa menyampaikan apa lagu-lagu yang mereka nyanyikan lebih bisa diterima jemaat. Atau saat mereka berdoa, mereka menyelipkan bahasa roh,
Karena bagi mereka itu membangun diri mereka ya, agar roh atau hal-hal yang mereka sampaikan di atas mimbar, mereka bisa sampaikan itu juga ya, jemaat bisa merasakannya. Itu bisa dipelajari. Tetapi sekali lagi pengalaman saya belum bisa seperti pendeta lainnya atau pelayan Tuhan yang lainnya yang dengan sengaja belajar berkata-kata bahasa roh. Tetapi saya pernah merasakan apa itu bahasa roh. Bibir bergerak tanpa kita bisa menghentikan. Saat kita mengucapkan syukur kita kepada Allah. Dan saya baru tahu itu bahasa roh ketika orang-orang yang ada di sekitar saya mendengar saya berkata-kata tetapi mereka tidak mengerti apa yang saya katakan. Ternyata itu bahasa roh. Tetapi sampai saat ini saya belum bisa dengan sengaja belajar bahasa roh saat melakukan persekutuan atau di gereja. Saat orang mengeluarkan bahasa roh mereka karena mereka belajar, saya belum bisa seperti itu. Jadi saya punya satu pengalaman bisa berbahasa roh, tetapi tanpa saya sadari. Saat kalau saya ini ya boleh sharingkan pengalaman saya, saat itu saya berdoa, mengucapkan pengucapan syukur untuk semua hal yang telah Tuhan berikan kepada saya, kedua orang tua saya, saudara-saudara saya, pekerjaan saya, hal-hal yang saya miliki saat itu. Saya baru tahu itu bahasa roh ketika orang-orang di sekitar saya mendengar saya berkata-kata tanpa mereka mengerti artinya. Saya baru tahu itu bahasa roh. Tapi sekali lagi, saya belum bisa saat di persekutuan atau saat di gereja, saat saya dengar pendeta atau pelayan Tuhan di atas mimbar berkata-kata bahasa roh karena mereka belajar, saya belum bisa seperti itu. Belajar dengan sengaja saya belum bisa. Nah, ini juga memberikan semangat kepada jemaat lain. Saat berada di dalam doa atau apapun, menurut pengalaman saya yang sekali itu menerima bahasa roh, dan saya tetap berdoa dan berharap bahwa saya juga bisa merasakan bahasa roh lagi ya. Itu karena karena saya saat itu mengucapkan syukur untuk semua hal yang saya berikan. Dan kiranya itu juga bisa dirasakan oleh jemaat lainnya lagi ya. Banyak orang yang bisa berbahasa roh. Mengucap syukurlah untuk semua hal yang Tuhan berikan kepada kita. Pernyataan kita kepada Allah. Dan saya mengucapkan syukur, saya pernah merasakan apa itu bahasa roh. Tetapi sekali lagi Paulus mengatakan lebih penting bernubuat untuk membangun jemaat. Membuat pernyataan yang membangun, yang bisa dimengerti jemaat. Amin ya. Amin. Dikatakan di ayat 7, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagunya apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Ini perumpamaan yang diberikan Paulus mengenai bahasa roh. Bagaimana orang bisa mengerti. Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kalau kamu ucapkan di udara. Itu yang dikatakan Paulus ya. Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dalam bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Amin ya. Amin. Kita di sini diajarkan Paulus untuk bernubuat.
kata-kata yang membangun, kata-kata yang menasehati, kata-kata yang menghibur. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Jadi kalau di sini dikatakan Paulus, ada banyak bahasa di dunia ini, tetapi kalau mereka bertemu sama-sama tidak tahu artinya, orang itu asing bagi Paulus dan Paulus asing bagi dia. Sedemikian juga bahasa roh. Orang-orang bisa berbahasa roh, tetapi yang satunya tidak mengerti, satunya lagi juga tidak mengerti. Jadi tidak berguna. Tetapi berguna bagi mereka karena itu pernyataan kepada Allah, ya, ditujukan kepada Allah. Tetapi bagi jemaat atau bagi masing-masing itu tidak berguna, tidak membangun. Jadi Paulus di sini mengajarkan, apapun karunia yang kita usahakan untuk kita miliki, kiranya itu karunia yang berguna bagi jemaat, yang bisa membangun bagi jemaat. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Jadi kalau ada orang yang bisa berbahasa roh, hendaklah dia berdoa untuk bisa menafsirkannya, sehingga karunia yang dia dapatkan itu bisa berguna bagi jemaat. Amin ya. Amin. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku. Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi tidak hanya dengan roh saja, tetapi dengan akal budi. Di mana akal budi itu yang akan menyampaikannya kepada jemaat. Jadi dua-duanya itu dipakai oleh Paulus. Hatinya bernyanyi bagi Tuhan, tapi akal budinya juga bernyanyi bagi Tuhan, sehingga jemaat itu bisa menerima, ya, bisa mengerti, bisa terbangun. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atau pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Lagi-lagi Paulus mengajarkan segala sesuatu itu, ucapan syukur yang dalam bahasa roh itu, hendaklah kita bisa menafsirkan sehingga bisa membangun jemaat. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak. Dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatanmu, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Paulus mengajarkan, jadilah anak-anak dalam kejahatan. Kejahatan itu kan biasanya dilakukan orang dewasa. Paulus mengajarkan, kalau dalam kejahatan itu sepertilah anak-anak, tapi kalau dalam pemikiran sepertilah orang dewasa. Amin ya. Dalam hukum Taurat ada tertulis oleh orang-orang yang punya bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman tetapi untuk orang yang beriman. Jadi di sini dikatakan karunia roh itu, bahasa roh, tanda untuk orang yang tidak beriman, dan bernubuat itu adalah tanda untuk orang yang beriman. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang yang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat lalu masuk orang yang tidak beriman atau yang baru, ia akan diyakinkan oleh semua yang dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung dalam hatinya akan menjadi nyata.
Sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Amin ya. Jadi segala sesuatu, karunia-karunia roh yang kita usahakan kita miliki, biarlah itu bisa membangun jemaat. Amin ya. Amin. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih karuniamu, penyertaan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini sakit, berikan kesembuhan, mujizat daripada-Mu. Untuk siapapun dari kami yang di dalam tubuh kami ada sesuatu yang bukan daripada-Mu, Kau cabut. Kami berdoa Tuhan, berikan kami usaha dan pekerjaan yang benar-benar daripada-Mu, yang dapat mendekatkan diri kami, orang-orang di sekitar kami Tuhan, bahkan sampai penghujung bumi itu, untuk lebih dekat lagi kepadamu. Dan kami berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pasangan hidup, beri kami semuanya pasangan hidup yang daripada-Mu, yang cinta Engkau, yang benar-benar dapat membawa kami lebih dekat lagi kepadamu. Berikan kami anak-anak cucu yang benar-benar takut akan Kau, cinta Engkau, yang dapat menjadi berkat selama mereka berada di bumi ini. Kami berdoa Tuhan untuk siapapun yang saat ini mengalami masalah, beban berat, beban hidup Tuhan, berikan jalan keluar, solusi-solusi-Mu Tuhan, penyelesaian masalahmu. Berikan mujizat-Mu, kasih karunia-Mu, Roh Kudus-Mu, penyertaan-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih karena Kau benar-benar nyata, benar-benar ada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.